Oke, banyak teman-teman kita yang nggak hadir ya hari ini. Tapi nggak apa-apa. Kita berdoa supaya mereka dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna, dan bisa hadir kembali ke depan. Tetap dalam topik yang sama. 2 bulan terakhir ini kita akan berbicara mengenai game plan. Sebenarnya bukan where is your treasure sih. Kalau kita boleh next slide please. Ya. Topik hari ini adalah mengenai God's provisions. God's provisions. 2 minggu terakhir kita kode ini ya, khususnya berbicara mengenai wealth. Sebenarnya menurut saya kaya dan miskin itu relatif. Ya. Bagi orang lain saya tuh kaya, tapi bagi saya tuh saya nggak kaya. Bagi kita tuh ada yang orang lebih kaya lagi. Dan kalau kita bilang kita miskin, ada lagi yang lebih miskin daripada kita. Jadi sebenarnya relatif. Ya. Tidak sedikit orang yang kaya, yang kita anggap kaya lah ya, yang kita anggap kaya, yang punya ini dan punya itu, punya kedudukan dan sebagainya, tapi mereka itu tidak memiliki damai sejahtera. Kayaknya semua mimpi mereka udah dipenuhi gitu kan. Kayaknya kok dari segi financial gak ada kekurangan. Kayaknya istrinya juga cakep, suaminya juga cakep, anak-anaknya juga, tapi ada aja hilang gitu. Kayak gak ada damai sejahtera. Nah, orang yang demikian biasanya ini mereka itu merasa bahwa plan mereka sudah berjalan dengan apa yang mereka rencanakan. Tapi sebenarnya kalau seseorang kekurangan sesuatu tapi kelihatan dari luar mereka memiliki semuanya, berarti ada yang salah dengan plannya. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti kalau kita gak ada damai sejahtera, dengan kata lain, plan kita tuh bukan plan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata seperti itu loh, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau misalnya kita saat ini sedang mengalami kegelisahan, seolah-olah gak ada harapan ataupun gak ada damai sejahtera, kita bisa cek, kita bisa koreksi, apakah kita ada di right direction atau enggak. Karena sebelum terlambat, mendingan kita berhenti sejenak dan check with heaven. Karena sebelum kita lahir, Tuhan itu sudah menuliskan rencana-rencana buat kita. Tuhan sebagai pencipta, dia sudah memiliki blueprint. Kalau orang arsitektur tuh tahu, dia ada, sebelum rumah didirikan atau gereja didirikan, blueprintnya udah ada. Buktinya blueprint itu udah ada, maka gedung ini ada. Karena kalau nggak ada blueprint, gereja ini nggak ada, gedung ini nggak ada. Nah, kehadiran kita di bumi ini sebenarnya adalah bukti bahwa blueprintnya tuh udah ada. Ya, sama seperti di bangunan. Kalau bangunan itu ada, berarti blueprintnya ada. Inilah alasan mengapa kita mengikuti Yesus. Karena waktu khotbah saya sebelumnya, saya berbicara banyak mengenai ini. Waktu Yesus memanggil kita, follow me and I will make you. Berarti dengan kata lain, ada proses pembuatan kita gitu loh. Ada prosesnya dan kita sign up, kita ikut dia. Jadi dengan kata lain, waktu kita lahir, mungkin kita nggak tahu apa yang menjadi rencana kita. Dan orang-orang di dunia juga sebenarnya, kalau orang yang kenal Tuhan, menganggap bahwa saya punya plan sendiri, dan mereka juga cara melihat anak dalam janin ya, itu menganggap bahwa well that's nothing, itu cuman, ada orang bilang itu parasit, ada yang bilang bahwa ngapain saya nggak mau melahirkan dia, karena kalau saya melahirkan dia dalam kondisi sekarang nanti miskin, kalau miskin hidupnya sengsara.
Well, miskin itu juga pertama relatif. Kalau kita lihat ada orang di Afrika ada lebih miskin lagi, tapi mereka nggak mau ngasih kesempatan bahwa sebenarnya bayi yang ada dalam diri itu udah dituliskan plannya sama Tuhan. Cuma nggak dikasih kesempatan untuk mereka bisa dipenuhi, memenuhi tujuannya. Nah ini ayat yang dikatakan seperti ini. Tolong next dong. Kayaknya nggak bisa deh. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Next. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Tuhan melihat kita selagi bakal anak, masih 2 minggu, masih seminggu dia tahu. Dan dalam kitabmu berarti apa? Tuhan punya kitab loh, punya blueprint tentang diri kita. Semuanya katanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Orang dunia nggak bisa melihat hal ini. Mereka bilang itu cuma another thing. Makanya ada namanya pro-choice. My body is my choice. Tapi bukan, Tuhan punya rencana atas setiap benih atau janin yang sudah ada dalam diri seseorang. Sebenarnya kita cuma butuh chance, opportunity to encounter God in our life. Kebanyakan dari kita, hampir dari mungkin saya nggak tahu ya apa teman-teman, menurut saya sih, kebanyakan dari kita itu nggak tahu tujuan hidup kita sejak dari kecil. Nggak seperti Samuel dari kecil udah ditaruh di rumah Tuhan. Dia tahu bahwa dia dapat panggilan jadi nabi, dia bisa mendengar suara Tuhan. Atau seperti Yesus, sampai plannya udah dikasih tahu sama malaikat, maka kamu namain dia Yesus dan juga Yohanes. Sebagian dari kita tuh nggak tahu plan kita tuh dari kecil, nggak tahu. Nah, tapi bukan berarti kita nggak punya tujuan. Tapi saat kita merespon waktu Yesus bilang, follow me, dan dibilang kita, oke Tuhan, aku mau mengikut Engkau, maka sama seperti Petrus penjala ikan, mungkin dia pikir adalah profesinya dia cuma nelayan aja, udah. Sampai suatu hari dia encounter with Jesus. Dibilang, follow me and I will make you fisher of men. Dan dibutuhkan iman untuk berjalan bersama Yesus. Tiba-tiba dia tinggalin tuh profesinya nelayan. Dia tinggalin dan dia ikut Yesus. Itu kan ada resiko, bener gak? Coba saudara jadi Petrus, posisikan diri saudara sebagai Petrus. Saudara punya anak, punya istri, kan saudara harus hidupin mereka kan. Tiba-tiba Yesus bilang, follow me. Mikir-mikir gak? Tapi Petrus itu dia yakin. Saya juga nggak tahu kondisinya apa seperti itu sehingga dia yakin, udah aku I follow you. Dengan resiko itu. Nah, sama seperti kita juga, saat kita mengikut Yesus, sebenarnya ada resiko, dan itu dibutuhkan iman. Sama seperti beberapa bulan lalu ya, saya sama anak-anak saya tuh coba next slide ya. Nah ini nih, ada mini golf di Margaret Mahi. Depan Margaret Mahi itu ada mini golf. Tahu nggak teman-teman, ada ya? Itu kita main tuh. Saya main berempat sama anak-anak. Nah jadi dari bawah situ itu course 1, course 2, course 3, course 4, course 5, course 6. Nah rata-rata di setiap course itu ya rata-rata kita tahu hole-nya, kita tahu lubangnya di mana. Jadi kita bisa arahin gitu. Pun kadang-kadang kalau kita tahu hole-nya, kita tahu tujuannya, masalahnya kita nggak punya kemampuan mengarahkan, ya kan? Khotbah waktu dulu adalah kemampuan mengarahkan itu penting dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita tahu tujuan, tapi directionnya salah, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Nah, tapi ada di course yang 10 tuh, yang ke-10, itu coba di next slide deh, di next slide. Nah, gambarnya kayak gini tuh. Jadi dia agak naik, ya kan? Saya nggak tahu lubangnya di mana, saya nggak tahu tujuannya di mana. Tapi ya saya take faith aja gitu loh. Saya percaya bahwa ada tujuan di situ, makanya saya plung. Nah, udah masuk ke atas itu kan nggak ada yang kayak buat air gitu. Jadi bolanya tuh tarik lagi, terus jatuh lagi. Nah setelah jatuh baru, oh itu tuh tujuannya. Baru setelah itu saya bisa.
Sama seperti ilustrasi tadi, saudara, mungkin kita harus pergi ke situ dulu, pergi ke sana dulu, untuk bisa tahu tujuan hidup kita. Saya nggak tahu waktu itu kalau saya ternyata bisa punya kemampuan programming. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, dan saya juga sebelum saya ke arah sana, jadi awalnya saya hanyalah ketemu di gereja gitu. Saya aktif di gereja waktu saya SMP. Saya diajak teman saya untuk ke gereja. Dan kemudian di gereja, saya tertarik untuk ikut melayani, pelayanan. Saya kayaknya pengen berkontribusi. Karena everyone tuh needs apa ya? Setiap orang itu merasa ada suatu perasaan ingin dibutuhkan, needed, and then useful, and then appreciated. Makanya saya terjun. Nah, saya terjun waktu itu ya yang ada cuma ada, saya nggak bisa main musik langsung, saya cuma disuruh yaudah kamu join angkat-angkat barang. Okay. Saya angkat-angkat barang, saya dengan badan saya kecil gulung-gulung kabel, itu yang saya lakukan. Kemudian tiba-tiba ada ini nih main gitar di remaja. Oke, saya main gitar di remaja. Saya belum tahu arah saya kemana. Tapi yang saya tahu adalah saya lakukan yang baik untuk saya saat itu. Sama seperti golf tadi, saya nggak tahu lubangnya di mana, nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya melangkah aja. Dan akhirnya saya pas lagi udah mulai SMA, dan ketua pemudanya melihat bahwa ternyata kamu bisa main keyboard. Dan saya langsung dikasih kesempatan untuk main keyboard. Saya lakukan aja, saya lakukan. Saya belum tahu kalau saya punya kemampuan untuk programming saat itu. Megang komputernya belum pernah, karena saya nggak ada punya komputer. Dan berikutnya adalah saya ketemu Fanny. Di rumah Fanny ada komputer, baru saya pegang mouse. Oh itu yang main mouse. Saya baru tahu. Dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk kuliah komputer, walaupun saya nggak tahu apa yang namanya komputer. Dan saya paling bodoh situ karena nggak ngerti yang namanya programming. Dan akhirnya saya bisa ikut itu, walaupun terlihat bodoh banget. Tapi saya deketin orang-orang yang pintar, saya pengen tahu cara berpikir mereka, dan akhirnya saya bisa mengerti cara berpikir mereka. Dan akhirnya dari situ, tahu saudara, saya kan awalnya tuh benar-benar dari starting pointnya yang ngangkat-ngangkat dan sebagainya, itu tiba-tiba begini, Tuhan arahin ke situ, Tuhan arahin ke sini, mungkin arahnya berbeda gitu, arahnya ke sana. Ya, tadi Tuhan udah rencanain, udah dibentuk hari-hari saya. Mungkin saya akan ke New Zealand, ya pingpong seleksi dulu, dan kemudian apa yang terjadi? Saya bisa bekerja, dan saya bisa bekerja, saya nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Saya belajar lagi, pingpong lagi, saya ke Singapura, dan Singapura akhirnya saya ke sini, ke New Zealand. Jadi apa yang saya alami adalah untuk kita bisa discover our purpose, jangan pasif gitu, maksud saya. Be active, partisipasi, solve the problem yang ada di sekitar saudara. Udah itu aja. Kalau saudara nggak tahu apa yang di depan saudara, sama seperti cerita ini nih. Ini ceritanya Saul waktu diurapi jadi raja. Menarik nih ceritanya. Sorry, ini kayaknya bukan 10-16 deh, ini belum sampai 26. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Jadi dari sini saya kelihatan nih, kayaknya betina-betina ini punya potensi karena akan menghasilkan keledai-keledai yang lain. Karena itu jadi isu yang besar yang harus di-solve. Ya kan? Siapakah yang akan solve problem ini? Mari kita baca berikutnya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya.
Saudara pernah ngalamin nggak? Saudara nyari kerjaan gitu ya, saudara nyari sini, tolak, nggak ada. Saudara pergi ke situ lagi, nggak ada. Tok, lamar pekerjaan, nggak ada pekerjaan buat kamu. No job for you. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Salim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Udah pergi ke sini, pingpong, nggak ada lagi. Frustrasi deh. Kalau kita mungkin sekarang enak pakai mobil, dia jalan kaki. Ya, mungkin keledai juga tuh nggak diceritain sih di sini. Kemudian next nomor 5 ya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Kemungkinan beberapa hari perjalanan ya. Karena coba bayangin, pasti udah berapa hari itu. Tetapi orang ini berkata kepadanya bujangnya, tunggu. Nah, inilah pentingnya dalam perjalanan kita butuh support system. Jangan berjalan sendiri. Kadang-kadang kita butuh challenge, kita butuh another perspektif dari orang di sekitar kita. Oke? Mungkin saudara nggak ada masalah, tapi ide saudara tuh dibutuhin sama orang lain. Joinlah I Care, aktif di I Care, karena mungkin saudara nggak ngalamin masalah, tapi ada orang lain di sekitar saudara yang butuh ide saudara, butuh advice saudara. Dibilang gini, tunggu. Kalau nggak ada dia mungkin dia akan pulang. Tapi bilang tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitakan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Long journey. Oke, mana destinasinya? Next please. 7 ya. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Nah, ini dia support system. Penting sekali, karena ternyata ada orang lain yang punya resource yang dibutuhkan saat itu, di season itu. Jawab bujang itu pulang pada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Next. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, your idea, your advice good. Mari kita pergi. Tadinya dia mau pulang. Maka pergilah mereka ke kota itu, ke tempat abdi Allah itu. Next. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, iya ada. Baru aja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Next. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. In life we need directions. We need directions. It's about directions. Kita punya resources, kita punya tenaga, tapi arah yang tepat dibutuhkan. Kita butuh orang lain di sekitar kita. Kemudian apa yang terjadi? Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk ke kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Next. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Nah ini dia. God is apa yang namanya? Dia berorkestra di belakang layar. Semuanya yang terjadi dia yang ngatur. Besok katanya, kira-kira waktu ini aku akan menyuruh padamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Wow, Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan secara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Masalahnya awalnya apa sih? Keledai doang, keledai betina yang hilang. Dia cuma try to solve the problem, find keledai. Saul saat itu dia nggak sedang mencari tujuan hidupnya, enggak.
Dia nggak lagi sibuk nyari tujuan hidupnya, dia cuma sibuk nyari keledai bapaknya. Tapi next kita baca ya, next. Ini udah. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Orang ini akan memegang tumpuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekat Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah peliharaan itu? Next. Jawab Samuel pada Saul katanya, akulah pelihara itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku akan biarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu, the first problem that you need to solve, katanya apa? Yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, jangan engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala ini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Lihat nih. Saudara, saya berharap saudara mendapatkan sesuatu dari cerita Saul. Just do the right thing. Help. Berpartisipasi. Dan Tuhan awalnya cuma keledai betina loh. Tapi Tuhan di belakang layar pada hari itu dia sedang diurapi menjadi raja. Kita baca berikutnya yuk, ini panjang gitu. Tapi seru. 21, boleh tolong? Ya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat terutama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Next lagi. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Soalnya ada tamu istimewa. Bayangin gak sih itu orkestrasinya gimana? Coba kalau misalnya tadi Saul bilang kita pulang, itu gimana nih? Dia udah pesan lagi, pesan dari serve table, ya, untuk buat VIP katanya. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Lamb chop ya. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Saul juga bingung kali ya. Wah, kayaknya gue cuma mau nyari keledai, kok sekarang tiba-tiba dikasih makanan. Wow. Makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Kayaknya ada lagi di next. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul dan Soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing Samuel memanggil Saul yang di Soto katanya, bangunlah, aku akan mengantar engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar yang ini ada Samuel. Di sini masih ada cerita berikutnya. Next dari 27 ada. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah pada bujang itu supaya ia pergi dulu deh. Jangan nungguin kita, tapi berhentilah kau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Nah, sebenarnya di sini Saul juga belum tahu nih deg-degannya apa nih sebenarnya, apa yang akan terjadi dalam dirinya. Padahal hanya dari suatu peristiwa keledai bapaknya hilang, dan dia nyari nggak dapet, ditolak, ngelamar di sini ditolak, ngelamar di situ ditolak, ngelamar situ lagi ditolak. Kita udah marah-marah, Tuhan kenapa sih katanya Tuhan baik, mana kok nggak ketemu keledainya mana? Kita nggak tahu ceritanya akhir tuh nggak tahu. Kita tuh horizon kita tuh kecil, sempit banget. Tuhan tahu di atas. Yang penting gini, kita berharap sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, kita berbuat apa yang menurut kita baik. Nah, berikutnya kita baca cerita tentang Saul diurapi dan pembunuhan. Ini berikutnya nih katanya. Lalu disinilah actualnya gitu yang happen. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnya dan berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatku Israel? Saya juga kalau jadi what? Saya kesini cuma cari keledai dan saya mau datang ke kamu untuk nyari tahu gimana keledai bapak saya.
Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuhmu di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Dan bayangin, the directionnya ini udah detail banget. Hari-hari yang akan kamu lalui dikasih tahu. Next day, katanya gini tandanya. Apabila engkau pada hari ini pergi, katanya hari ini juga meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat Rahel, daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kubuat untuk anakku itu? Next. Dan dari sana, katanya, dari situ dikasih tahu lagi, detail banget. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarabantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu, Shalom, dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau temui dari mereka. Next. Sesudah itu kau sampai ke Gibea, detail banget ya, tempat duduk masuk orang Filistin. Dan apabila kau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rabana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Bayangin, mungkin seminggu yang lalu cuma nyari keledai gitu, udah ditolak di sini. Penolakan itu ada tujuannya supaya ada delay, supaya cocok waktunya gitu, timingnya supaya cocok dengan nabi-nabi ini juga turun. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atas, di belakang mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka Roh Tuhan akan berkuasa atas. Ini yang paling penting, poin yang paling penting. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Next. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa yang saja didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Apa yang kau sentuh dengan kedua tanganmu berhasil. Well, the same spirit is inside you now, inside us now. Touch, do whatever that you think is right. Do it now. Jangan tunggu. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu. Dan next day. Kemudian, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ini ada nextnya nggak? Setelah habis ia penuhan seperti nabi, pulanglah ia. Kalau saudara belum pernah merasakan penuhan Roh Kudus, gak apa-apa. Saudara harus, menurut saya. Kenapa? Karena seperti Saul ini, untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu real, the Spirit is real, makanya dia menjadi orang yang lain yang penuhan seperti nabi. Tapi kita jangan sampai mabuk dengan hal-hal tersebut, karena kita harus pulang ke rumah kita, do our part. Kita harus mulai bergerak, sentuhlah apa yang ada di tangan kita, sentuh, kerjakan sesuatu untuk menjalankan rencana yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Dalam ini Saul menjadi raja, maka kita memerlukan support, perlengkapan untuk menjalankan tugas kita. Sama seperti saudara melamar pekerjaan, benar ya? Saudara kan diperlengkapi nggak? Benar ya? Kalau saya diperlengkapi, ini laptop buat kamu kerja, ini handphonenya supaya kamu bisa berkomunikasi, kamu bisa dihubungin. Untuk memperlengkapi kita, ini kartunya supaya kamu bisa masuk. Nah, atlet juga begitu. Atlet sepak bola diperlengkapi juga dengan sepatu bola, pakaian, pelindung dan sebagainya. Kita juga begitu. Kita ini ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan juga sebenarnya sudah memperlengkapi kita, mungkin kita nggak sadar, memperlengkapi kita untuk kita bisa melakukan apa yang sudah Tuhan tentukan buat diri kita. Kita baca ya dari 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ini sudah diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Dan saya membahas atau mengasih highlights ya, 5 poin menurut saya yang perlengkapan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah first equipment is Word of God. Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan seperti ini, apa? Firman-Mu itu pelita
bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini sama seperti GPS. Saudara kalau mau sampai ke tempat tujuan, dan tempat tujuannya saudara nggak pernah ke sana, you need GPS. Saudara perlu arah, perlu terang juga untuk menerangi jalan saudara. Firman Tuhan itu bukan alat untuk menyerang orang lain. Diserang orang lain. Firman Tuhan berkata kepada kamu kan, enggak. Orang kalau gitu malah kabur, malah silau. Jangan taruh senter ke mata saya, silau. Saya pergi. Tapi kasih tahu aja ke bawah senternya, terang. Jadi dia tahu jalannya gitu. Oke, yang pertama adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah memberikan arah pada kita, smart GPS. Dan firman Tuhan juga merupakan buku panduan, karena kita adalah ciptaannya Dia. Kalau kita mau berfungsi dengan sangat baik, bacalah buku manual. Karena banyak orang sih saya temuin beli handphone. Teman kantor saya dulu di Jawa Barat, handphonenya smartphone, tapi dia pakai cuma buat teks sama call doang. Terus kamu gak pakai internet? Enggak. Terus kamu mau beli ini? Ya. Saya pikir, tahu gak kamu handphone itu sekarang bisa ngapain aja? Saya pernah waktu itu nge-gym, saya lupa bawa botol minum. Waduh, gimana ya? Saya nggak bawa dompet lagi. Bisa bawa dompet. Di bawah sih ada kayak minimarket. Ternyata Apple tahu untuk menjawab solusi itu. Ternyata saya ada Apple Pay. Saya datang, saya mau beli, bisa nggak? Saya bayar pakai Apple Pay, bisa. Tadinya handphone cuma buat telepon, cuma buat SMS. Sekarang bisa jadi apa? Bisa jadi GPS, bisa jadi ngecek denyut nadi, bisa juga buat bayar yang tadi saya alamin, bisa apa lagi? Bisa ada kalkulator, banyak hal. Nah, sebenarnya saudara juga lebih daripada itu. Saudara itu dan saya punya multi purpose. Emang ada tujuan utama, tapi purpose-nya itu bisa juga menjawab musim kehidupan yang kita alami. Kayak saya mungkin sekarang saat ini saya terlibat dalam gereja ini sebagai music director. Saya juga masih coba berusaha melakukan yang baik. Saya gulung-gulung, saya angkat-angkat, saya nggak masalah. Saya juga masih kerja, tapi saya nggak pernah tahu ke depan saya jadi apa, nggak pernah tahu. But what I do now, I do my best to help others, to support others, that's all. Tadinya saya juga nggak tahu kalau saya bisa share firman Tuhan, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu cuma saya kerja di belakang layar, cuma coding gitu, saya pernah tahu. Terus, yang kedua adalah second equipment, talent, ability. Karena dalam ulangan 8 ayat 18, coba deh ayatnya nih. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Jadi mungkin saudara berdoa, Tuhan berikanlah saya financial supaya saya bisa beli rumah, misalnya gitu kan. Atau saya pengen bantu orang. Tuhan gak langsung ngasih dalam bentuk uang atau cek, but He gives you with the ability. Nah, kemampuan ini atau talent ini biasanya masih dalam bentuk benih dalam diri kita, dan kita butuh eksplor. Makanya jangan kita sibuk untuk melihat di luar. Sama seperti benih yang saya bagikan waktu lalu, apa yang dibutuhkan benih itu untuk berfungsi, bertumbuh, berbuah, itu dalam benih itu. Jadi marilah kita sibuk mengenali diri kita. Sibuklah cari tahu apa sih kemampuan kita tuh yang natural gitu. Kalau kan kita harus produktif. Ya, firman Tuhan berkata, be fruitful, produktif, hasilkanlah produk. Kalau saudaranya suka masak, make a product out of it. Lagu-lagu yang baru, buku-buku. Kalau saudara suka bikin apps, saudara bikin musik, bikin music. Kita perlu menggali profesi yang ada dalam diri kita.
Dan Tuhan selalu memberikan equipment atau berkat, kayak Saul tadi dia memberikan Roh Kudus supaya dia bisa menjalankan fungsinya. Selalu Tuhan memberikan berkat sebelum dia memberikan tugas kepada kita. Bahkan Adam ya, kalau kita baca ada nggak ayatnya? Next please. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Tuhan memberkati mereka. Sebenarnya kita sudah diberkati sama Tuhan. Hanya sekarang kita be fruitful, kuasai bumi. Fluffy jacket yang saudara pakai waktu winter itu hasil dari binatang sebenarnya. Karena untuk bisa menghasilkan produk kita hanya butuh kreativitas. Bagaimana caranya bisa fluffy jacket, kita potong tuh bulu angsa masukin ke situ. Enggak. Nasi goreng yang saudara makan itu kan hasil dari kreativitas. Tiba-tiba ada beras terus diapain? Dari nasi, nasi, kayaknya bisa dibuat yang lain nih. Pakai minyak, itu semua produk dari produk yang Tuhan ciptakan. Ini bilang dari fish lah, sea, earth, digoreng dan solve your problem. Dan akhirnya saudara mendapatkan uang. Nah, kreativitas itu biasanya muncul saat kita ada batasan. Biasanya gitu, kalau nggak ada batasan, kalau nggak ada boundaries, kalau nggak ada itu, kreativitas itu nggak keluar. Emang saudara pikir orang bikin heat pump gara-gara apa? Tadinya kan ada keterbatasan, misalnya kayu. Nah, terus gara-gara kayu di luar dan sebagainya, gimana mikir ya supaya sekarang ada listrik, dibuatlah heat pump. Sekarang banyak orang yang jualan online gara-gara ada pandemi di Indonesia. Kreativitas keluar karena ada batasan-batasan. Dan kita harus mengerti bahwa apa yang tujuan kita biasanya berhubungan dengan melayani kebutuhan banyak orang. Next deh, sekarang kita coba. Sebelum itu saya waktu itu ngomong sama Joe beberapa bulan yang lalu. Saya ajak dia ke mana? Burger King, ke BK. Saya ngomong sama dia, Joe, tau nggak Joe? Sebenarnya duit itu ada di mana-mana. Cuman masalahnya belum di kita aja. Itu ada di mana-mana, belum di kantong kita. Dan bagaimana caranya duit itu ada di kita? Hanya sebenarnya gampang. Kalau kita bisa solve the problem orang, kayak kita sekarang di PK, kita lapar nih, ya kan? Terus kita karena kita lapar, kita butuh orang yang solve our problem kan? Supaya kita kira beli makanannya dia, dan kita akhirnya bayarlah dengan uang. Nah, kalau kita bisa solve people problem, nah masalah orang tuh banyak di sekitar kita. Dibutuhkan kreativitas, bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah dan membuat solusi melalui kreativitas kita. Oke, sekarang next dalam berikutnya adalah support system. Sama seperti Saul tadi ya, kita baca ya, dia butuh bujangnya. Kita ini nggak bisa bertumbuh dalam kesendirian, kita butuh support system. Aktiflah melayani saudara, karena karakter kita akan dibentuk di sini. Tuhan berkata kalau ada ayatnya ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di pelayanan inilah kita saling ditajamkan gitu, sehingga kita menjadi pisau yang tajam. Besi menajamkan besi. Konflik dalam atau gesekan di dalam pelayanan biasa. Itu proses untuk membentuk karakter kita, nggak apa-apa, jalanin aja. Itu membentuk kita. Contributes. There are other people who need our advice. Makanya oleh karena itu, saudara, saya encourage. Mungkin saudara belum ada masalah sekarang. Be part of the solution. Join the I Care. Kasih kontribusi gitu. Karena pengalaman saudara yang saudara alami mungkin dibutuhkan orang lain. Yang keempat adalah peace. Equipment yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berkata seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi ada dua versi peace. Ini damai sejahtera yang spesial, yang gak dia bawa ke surga waktu dia pergi. Dia tinggalkan, kata ini damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah gelisah dan getah hatimu. Karena
ini damai sejahtera ini sebenarnya defense system kita. Kita harus tahu bahwa ini jadi kayak Spider-Man tuh ada alert ya, kan film Spider-Man kalau dia mau diserang. Nah ini sebenarnya self defense kita. Kalau kita tahu bahwa kok saya nggak damai ya untuk ngambil keputusan ini. Nah itu sebenarnya saudara harus dengerin. Tapi kalau damai sejahtera kita udah rusak karena kegelisahan, nah itu repot. Kita pasti bakal kalah. Oleh karena itu jagalah damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan buat kita. Next yang 5, yang terakhir ini yang fifth equipment, Holy Spirit. Tadi Saul dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Dan ini ada ayatnya nih di Yohanes 14. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya kita tuh bisa menjalankan tugas kita, role kita, tujuan hidup kita. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bayangin, the Spirit, the Creator Spirit yang pada hari in the beginning hovering, menciptakan, jadilah terang. This Spirit, Holy Spirit ini ada dalam diri kita. Seharusnya orang yang percaya kepadanya adalah orang yang kreatif. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus harusnya adalah orang yang kreatif, yang gak pernah kekurangan ide-ide untuk menjawab suatu masalah. Harusnya kita ini gak pernah kekurangan ide untuk bisa kreatif, produktif, menghasilkan sesuatu, menghasilkan produk apapun. Saudara suka masak, think about it. Jadi gak ada saya kebetulan kalau saudara diberikan suatu talent. No. Just do it at this time. Karena bagian Tuhan nanti yang akan berorkestrasi di belakang layar. Saudara ketemu si A, ketemu si B, dan saudara akan menyadarinya. Untung aja, saya bersyukur banget waktu itu saya di Singapura. PR saya di reject 2 kali. Saya ngomong gini, kenapa ya Tuhan? Nggak isi saya saksinya. Kenapa ya? Kok nggak dapet ya? Sekarang saya di sini senang ini, namun makasih Tuhan. Tadinya sedih banget. Kenapa ya? Sekarang makasih banget. Untung saya nggak dapet. Nah, kita nggak mengerti saudara. Oleh karena itu, ya nggak apa-apa sih. Yang penting jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut salah juga. Saya juga pernah berbuat salah juga. Maksudnya kalau dalam pekerjaan sebenarnya nggak apa-apa. He's really good in correction. Udah ini masuk langsung. Ini dari pusat. Oke. Saya udah sampai habis nih. Mungkin karena saya berapi-api langsung mati. Oke, ini terakhir sebagai closing ya. Ini nggak nyala ya. Yang terakhir ya, God has put the seed of greatness inside us. Jadi Tuhan itu sudah menaruh benih kebesaran dalam diri kita. Saudara mau mengaku itu enggak, Dia sudah naruh. Karena tragedi dalam kehidupan adalah kalau saudara dan saya sama seperti ini. Kalau orang tahu handphone, sampai dia handphone ini rusak, dia cuma makainya buat telepon doang sama SMS, itu tragedi kehidupan. Sebenarnya dia bisa nonton, dia bisa bayar kan tadi pakai Apple Pay, bisa lakukan apa-apa. Nah, sama juga seperti saudara. Banyak kuburan itu sebenarnya penuh dengan treasure, kekayaan. Karena banyak mimpi-mimpi, karena banyak sekali benih-benih yang belum keluar, banyak lagu-lagu yang belum keluar, banyak buku-buku yang belum diterbitkan, banyak bisnis-bisnis yang belum dibangun. Oleh karena itu sebenarnya the seed inside us. Sekarang kita yang harus sibuk dalam diri kita. Boleh sih sekali-sekali melihat orang lain hanya sebagai inspirasi aja, tapi kita harus sibuk melihat diri kita. Apa yang ada dalam diri kita yang kita punya gitu, sehingga kita bisa mengeluarkan kreativitas kita dan kita bisa menghasilkan produk atau apapun. Oke, karena Tuhan katakan be fruitful. Kenali diri kita. Sebagian terakhir, ingat bahwa kita punya multi purpose di musim kehidupan kita. Sama seperti iPhone ini, walaupun buat SMS, buat telepon, tapi dia bisa juga banyak hal, buat GPS, buat bayar dan sebagainya. Karena kalau semakin kita sibuk dengan diri kita sendiri, mikirin diri kita, kenapa sih kita, kenapa sih saya, orang itu, maka akan sulit kita untuk bisa mengerti our purpose. Karena our purpose is always about serving others. Take step, contribute, solve problem, dan jangan sedih dengan penolakan.
Ingat tadi ya, seru kan tadi ya, penolakan ditolak. Saudara akan mengerti nanti. Jadi saya selalu encourage istri saya, dia coba ngelamar ditolak. Ya emang sih dia sedih ya, namanya kan manusia itu punya sifat dia harus pengen di needed, appreciated, ya kan, useful. Saya memang mengerti kalau orang kenapa sedih. Saya juga pernah namanya ditolak. Tapi jangan kecil hati. Penolakan itu salah satu redirection, cara Tuhan untuk direct kita ke tempat tujuan. Oke? Ya kita nggak bisa closing nih. Sudah, saya mau nyanyi lagu. Ajarku mengerti. Apa nyanyi aja. Ya sudahlah, saya undang, kita berdoa dulu deh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dengan apa yang ada di tangan kami. Terima kasih kalau lampu pun mati. Kami percaya bahwa there is always purpose. Kami bersyukur kalau kami dalam keadaan sehat dan apapun. Kami tahu juga bahwa ada seed greatness inside us. Help us, Lord Jesus, to understand your purpose in our life. Tolong kami Tuhan untuk melangkah dengan arah yang benar. We know where we going. Kami berharap kepadamu, ajar kami untuk bisa mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Kami punya pandangan yang pendek mengenai horizon masa depan kami. Sepertinya sekarang nggak terjadi apa-apa, tapi kami percaya Tuhan, delay is something for us, just to meet others. Karena kami percaya bahwa Tuhan sedang berorkestrasi di belakang layar, mempersiapkan orang-orang di sana di depan, supaya waktu kami tepat nantinya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau terlibat, kami mau aktif dalam apapun yang bisa kami lakukan untuk solve problems, others problem. Karena kami percaya sama seperti Yusuf, saat Yusuf menolong mimpi orang lain, mimpi pegawai, maka Tuhan menolong mimpi Yusuf untuk menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan minggu kami ke dalam tangan-Mu, dan hari-hari kami ke depan. Kami juga percaya bahwa COVID-19 juga nggak secara kebetulan. There's always purpose. Terima kasih untuk batasan-batasan yang terjadi, karena kami percaya di mana ada batasan, kreativitas keluar, dan kami percaya masa kreativitas keluar, kami akan menghasilkan sesuatu dan menolong orang lain, dan selalu ada reward di balik itu. In Jesus' name we pray. Amen.